Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 543. 10 menit kemudian, jauh di dasar pegunungan belakang keluarga Mingyan, Kaisar Hitam dan kelompoknya berdiri di platform tinggi. Di bawah mereka ada ruang gua yang besar, dan di tengah gua yang dalam di bawah, ada sebuah tubuh mengambang saat ini. Saudaraku, bola hitam besar, samar-samar Anda dapat merasakan energi besar yang terkandung di dalam bola tersebut. Ada aura energi gelap. Kaisar Hitam sedikit mengernyit dan berkata, ya, saat ini dia merasa energi di dalam bola itu agak mirip dengan energi gelap. Setelah Kaisar Hitam selesai berbicara, Dao Chen, Tuan Xing, dan yang lainnya segera mengincar para tetua keluarga Mingyan. Anda dapat membunuh mereka kapan saja. Tetapi pada saat ini, para tetua keluarga Mingyan tidak bereaksi. Tetua keluarga Mingyan melihat ke bola gelap di depannya dan berkata perlahan, bukan seperti ini. Ini semacam energi gelap. Itu adalah energi gelap, telah terjadi dalam 2000 tahun terakhir, kami diam-diam mengumpulkannya di seluruh dunia Departemen Perang. Setiap kali dinasti kekaisaran dihancurkan, meskipun pihak kekuatan gelap menang, mereka juga menderita kerugian besar. Mendengar ini, Kaisar Hitam mau tidak mau melihat ke arah pihak lain dengan bingung. Tetua keluarga Mingyan menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi keluarga Mingyan kami telah menemukan cara untuk memurnikan energi gelap. Pecahkan menjadi beberapa bagian, kalsinasi, lalu pasang kembali. 90%-nya akan hilang. Energi, tetapi pada akhirnya energi dingin yang tersisa dapat diserap oleh garis keturunan keluarga kita. Kaisar Hitam mengerutkan kening lebih dalam dan bertanya dengan ragu, apakah ada yang istimewa tentang garis keturunan keluarga Mingyan? Dari keluarga Mingyan berkata dengan mata bersemangat, ya, saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi darah keluarga Mingyan kami memiliki kekuatan darah yang istimewa. Darah kami menginspirasi ketika masuk lebih dalam, itu bisa menghasilkan semacam api yang membakar energi gelap. Ini juga merupakan asal kata Mingyan di keluarga Mingyan kami. Setelah pihak lain berhenti, dia melanjutkan, dan gunakan api darah untuk menghalsinasi dapat diserap oleh kita, dan Tetua Agung dari keluarga Mingyan melirik Kaisar Hitam dan melanjutkan, tetapi bahkan dengan sisa energi ini, sisa energi dapat diserap oleh kita. Bahkan darah keluarga Mingyan kita tidak dapat menyerap terlalu banyak, jika tidak, darah kita sendiri akan membeku dan kita akan mati kedinginan. Mata Kaisar Hitam bergetar dan dia terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia berkata kepada yang lebih tua dari keluarga Mingyan, jadi, Anda telah lama melatih anggota keluarga yang lebih muda untuk berlatih seni bela diri yang paling kuat. Tetua keluarga Mingyan mengangguk dan berkata, ya, kegelapan energinya hampir bercampur semua tubuh energi penghancur, dan setiap jejak energi gelap sangatlah kompleks, dan bahkan keluarga Mingyan kami telah menghabiskan ribuan tahun menyempurnakan atribut dingin yang dapat diserap oleh darah kami. Inti dari lawan masih sangat kuat. Bahkan setelah kita menerobos ke tingkat Raja Manusia, kita tidak dapat menyerap terlalu banyak. Terlebih lagi, sangat sulit untuk memurnikan energi gelap ini, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Itu tidak dapat dilakukan, dan memurnikan benda ini juga akan menyebabkan kerusakan besar pada diri kita sendiri. Tetua Agung keluarga Mingyan menjelaskan kepada Kaisar Hitam sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, Kaisar Hitam tidak bisa menahan cibiran pada dirinya sendiri, menatap tetua keluarga Mingyan dan berkata, jadi, dengan kata lain, aku hanyalah subjek ujianmu, kan? Para ahli tingkat raja tampak sedikit malu. Karena Kaisar Hitam benar, itulah kebenarannya. Untungnya, Kaisar Hitam terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang dari keluarga Mingyan, dan kemudian berkata langsung, oke, mari kita bicara, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara menyerap energi ini? Menarik napas dalam-dalam, dia memandang Kaisar Hitam dengan sangat serius dan berkata, hei Kaisar, setelah kamu menerima warisan dunia, kamu sebenarnya telah menghapuskan jalanmu sendiri. Kamu sedang menjalani jalan Kaisar sejati di dunia. Sekarang kamu harus melakukannya, aktifkan darah di tubuhmu dan buka lagi jalan Kaisar sejati. Kaisar Hitam mengangguk dan berkata, baiklah, apa selanjutnya? Tetua keluarga Mingyan melanjutkan, kamu menggunakan darahmu sendiri untuk membuka kebenaran lainnya jalur Kaisar. Ada cukup energi di sini. Anda dapat mencapai tahap akhir Raja Manusia. Dengan kualifikasi Anda, saya yakin Anda dapat melakukannya. Kemudian dua Kaisar sejati akan terintegrasi sepenuhnya. Kuil surga, Kaisar sejatinya. Tao sangat kuat. Bahkan jika Anda mewarisinya, pada dasarnya Anda hanya akan mendapatkan sebagian kecil darinya. Jadi, ketika dua Kaisar Tao sejati di tubuh Anda menyatu, milik Anda kekuatan tempur akan langsung naik ke puncak Raja Manusia. Kemudian, dengan energi di dunia ini dan fondasi keluarga Mingyan, pada akhirnya kita bisa mencapai level apapun yang kita bisa. Kata sesepuh keluarga Mingyan sambil mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, ketika dunia berada pada puncaknya, dikabarkan bahwa Anda telah mencapai tingkat Raja Manusia 3 kesengsaraan. Jadi selama Anda memiliki cukup energi, secara teori, kamu berhasil naik ke level Raja Manusia 3 kesengsaraan. Tidak ada masalah dengan level Raja Kesengsaraan. Tentu saja, ini hanya teori.
Kaisar Hitam mengangguk dan berkata, ya, ini hanyalah sebuah teori, karena meskipun saya mewarisi segala sesuatu di dunia, itu milik dunia. Bagaimanapun, Tao bukanlah milik saya. Dan Tao kekaisaran yang sebenarnya juga perlu dipahami. Apalagi kematian dari 3 bencana, bahkan jika itu adalah tingkat 2 bencana. Pada saat ini, keluarga Mingyan tetua kedua juga berkata, tetapi, Kaisar Hitam, Anda memiliki warisan dan bimbingan dari yang ketiga di dunia. Di masa depan, ketika kamu menerobos 2 tingkat Raja Manusia Bencana dan 3 tingkat Raja Manusia Bencana, itu masih akan beberapa kali lebih mudah daripada yang lain. Dari keluarga Mingyan berkata dengan ekspresi serius, secara teoritis, tidak akan ada hambatan besar sampai kamu menjadi Raja Manusia 3 kesengsaraan. Hei Kaisar, bekerja keraslah. Yah, meskipun keluarga Mingyan kasihan padamu dalam beberapa hal, tujuan akhir setiap orang adalah sama. Jika kekuatan gelap benar-benar menerobos dunia, maka dunia ini akan lenyap. Tetua Agung dari keluarga Mingyan. Dengan sedikit sikap mencela diri sendiri di wajahnya. Kaisar Hitam mengangguk, dan kemudian dengan lambaian tangannya, segel yang dipasang Dao Chen pada tetua keluarga Mingyan semuanya terangkat. Dao Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia tetap memperhatikan Raja Manusia yang kuat dari keluarga Mingyan. Ayo mulai. Setelah Kaisar Hitam mengatakan ini, dia duduk bersila di tanah dan langsung menyegel jalan Kaisar sejati di dalam tubuhnya. Mulailah memberi energi kembali pada garis keturunan Anda dan padatkan kembali jalur kekaisaran yang sebenarnya. Sesaat kemudian, awan kabut darah menyembur keluar dari tubuh Kaisar Hitam. Setengah tahun yang lalu, Tao miliknya dihancurkan 1 kali, dan tubuh emasnya juga hancur pada saat itu. Dao Chen tidak tahan, dan mengulurkan tangannya untuk membantu, tetapi tetua keluarga Mingyan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ada bayangan emas di dalam tetua keluarga Mingyan, yang terpisah dari dirinya dan bergabung ke dalam tubuh Kaisar Hitam. Dan pada saat ini, tidak hanya tetua agung dari keluarga Mingyan, tetapi juga 6 tetua manusia tingkat raja dari keluarga Mingyan segera mulai menuangkan energi mereka sendiri ke dalam tubuh Kaisar Hitam. Terlihat dengan mata telanjang, vitalitas raja manusia dari keluarga Mingyan mulai menurun, dan aura mereka semakin menurun. Lambat laun, aura beberapa tetua keluarga Mingyan turun di bawah Dewa Perang. Dao Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan memandang raja manusia dari keluarga Mingyan dengan tidak percaya, kamu. Apakah kamu? Tetua Agung dari keluarga Mingyan melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya masalah di luar tubuh, kita sama sekali tidak ada di dunia ini. Bergerak berkeliling, dan ini sendiri juga merupakan misi keluarga Mingyan kami. Tuan Dao Chen, mulai sekarang Kaisar Hitam akan diserahkan padamu. Setelah kita menyelesaikan masalah ini, keluarga Mingyan akan dibubarkan. Tetua kedua dari keluarga Mingyan juga menghela nafas lega dan berkata, misi keluarga kami telah selesai. Dao Chen, Tuan Xing, Lu dan yang lainnya semuanya terkejut. Tetapi beberapa orang tidak punya waktu untuk melakukannya. Pikirkanlah. Kaisar Hitam yang duduk bersila di depannya sedang berlatih. Nafas baru mulai naik dengan cepat di tubuhnya. Kemudian tubuh Kaisar Hitam dengan cepat mengembun lagi. Jalan Kaisar sejati dipenuhi dengan udara dingin, dan kemudian aura yang memancar dari jalur Kaisar sejati ini mulai meningkat secara bertahap. Tetua keluarga Mingyan merasakan jalan Kaisar sejati di hitam tubuh Kaisar, dan wajahnya menjadi merah. Sedikit senyuman dan kelegaan, tentu saja, waktunya telah tiba, jika tidak, bahkan garis keturunan keluarga kita tidak akan mampu menyingkat cara kekaisaran yang sebenarnya di masa lalu. Ada seorang jenius yang tak tertandingi dalam keluarga, itu sudah cukup. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tersisa dari keluarga Mingyan menunjukkan senyuman di wajah mereka. Kemudian semua orang memandang Kaisar Hitam di depan mereka dengan penuh harap. 10 menit akhirnya, aura di tubuh Kaisar Hitam berfluktuasi, dan bayangan matahari yang dipenuhi udara dingin muncul di belakangnya. Cara Kaisar sejati yang menyatu dengan Tianxia. Cepat. Tetua Agung dari keluarga Mingyan dengan cepat berteriak ketika dia melihat pemandangan ini. Saat berikutnya, bayangan emas matahari lainnya muncul di belakang Kaisar Hitam, yang penuh dengan aura matahari yang paling kuat. Itu adalah warisan dari Tianxia. Dan ketika 2 hantu matahari besar muncul bersamaan di belakang Kaisar Hitam, pemandangan aneh terjadi. Kedua hantu matahari itu mulai menyatu, dan saat kedua hantu matahari itu bergabung, Kaisar Hitam aura langsung mencapai puncak Raja Manusia. Tetapi ketika aura Kaisar Hitam mencapai puncak Raja Manusia, kecepatan peningkatannya menjadi lebih lambat. Tetua keluarga Mingyan memandang Dao Chen dan berkata, energi di dunia ini, Raja Manusia Dao Yun, tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki, semuanya diserahkan kepada Kaisar Hitam. Kamu telah memusnahkan begitu banyak domain Kaisar sejati Dao sebelumnya, pasti ada lebih banyak lagi, bukan? Berikan semuanya pada Kaisar Hitam. Cepat. Setelah mendengar ini, Dao Chen pun mengeluarkan sisa energi Dao Yun dari tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tubuh Kaisar Hitam. Kemudian Tuan Xing, Mo Qiu, dan Lu pun memberikan sisa energinya kepada Kaisar Hitam. Anggota keluarga Mingyan Tetua Agung juga memasukkan semua energi duniawi yang dikumpulkan oleh keluarganya ke dalam tubuh Kaisar Hitam. Pada saat ini, energi dalam bola hitam besar di depan Kaisar Hitam juga mulai secara aktif dimasukkan ke dalam tubuh Kaisar Hitam aura di tubuh. Kaisar Hitam meluas dengan cepat lagi.
Bayangan matahari di belakangnya menjadi setengah putih dan setengah hitam, tapi area keseluruhannya dengan cepat bertambah. 7 kaki. 8 kaki. 10 kaki. 10. Titik. 1 kaki. 5 menit kemudian, aura Kaisar Hitam langsung naik ke tingkat Raja Manusia Bencana, dan kemudian terus naik ke atas, tekanan yang sangat kejam menyebar dari Kaisar Hitam ke segala arah. Raja Manusia 1 Kesengsaraan. Tahap tengah Raja Manusia 1 Kesengsaraan. Tahap akhir Raja Manusia 1 Kesengsaraan. Aura di tubuh Kaisar Hitam meningkat hingga tahap akhir Raja Manusia 1 Kesengsaraan, lalu melambat. Bab 544. Di markas rahasia gunung belakang keluarga Mingyan, sosok Kaisar Hitam tergantung di udara di dalam gua, dan bayangan hitam dan putih besar matahari perlahan muncul di belakangnya. Dan aura di tubuh Kaisar Hitam masih meningkat setelah menembus tahap akhir Raja Manusia 1 Kesengsaraan. Seolah-olah tubuh Kaisar Hitam adalah jurang maut, dan dia dapat menyerapnya tidak peduli berapa banyak energi yang ada. 5 tahun yang lalu, tidak lama setelah Heidi dan Xiao Tians bertemu, Heidi telah melepaskan belenggu spiritualnya. Pada saat itu, Heidi sudah menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Faktanya, bakat Kaisar Hitam berada di urutan kedua setelah Xiao Tians. Tanpa Xiao Tians, Kaisar Hitam pasti akan menjadi jenius nomor 1 di dunia Departemen Perang. Perlahan-lahan, aura di tubuh Kaisar Hitam mencapai tingkat puncak mendiang Raja Manusia 1 Kesengsaraan, dan bayangan matahari besar di belakangnya mencapai ketinggian 90 kaki, memenuhi seluruh gua. Saat ini, aura di tubuh Kaisar Hitam telah jauh melampaui aura Dao Yi, Yang Xia, dan Wan Tianshui. Yang kedua setelah Xiao Tians selama Perang Dunia ke-8 2 hari lalu. Klik. Saat berikutnya, bayangan matahari besar di belakang Kaisar Hitam hancur, dan bayangan mengesankan yang tampak persis seperti Kaisar Hitam muncul dari bayangan matahari besar. Bayangan agung berukuran 90 kaki juga muncul dalam warna hitam dan putih, setengah hitam dan setengah putih, dengan rambut panjang tergerai dan bergerak secara otomatis tanpa adanya angin. Tekanan yang tak tertandingi menekan para ahli tingkat raja di dalam gua. Deng, 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 deng. Orang-orang kuat dari keluarga Mingyan yang datang bersama Kaisar Hitam, serta Dao Chen dan lainnya, mau tidak mau mundur. Saat berikutnya, Kaisar Hei memandang Lu, dia mengerutkan kening dan menatap Lu untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Liu, dan tiba-tiba terdengar suara pecah dari tubuh Lu. Kemudian sejumlah besar energi melonjak keluar dari tubuh Kaisar Hitam dan disalurkan ke tubuh Lu. Untuk sementara waktu, aura di tubuh Lu mulai meningkat pesat. Sebelumnya Lu, dia hanya sedikit kekurangan dari mendiang Raja Manusia, namun sekarang aura di tubuhnya telah langsung ditingkatkan menjadi mendiang Raja Manusia. Tapi, ini bukanlah akhir, segera aura di tubuh Lu meningkat lagi, dan dia bergegas menuju puncak Raja Manusia dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, suara Kaisar Hitam juga sampai ke telinga Lu. Lu, kamu telah memperoleh warisan Kaisar Lu, dan kamu sebenarnya adalah superposisi dari dua cara Kaisar sejati. Sekarang saya akan membantu kamu sepenuhnya memadukan dua cara Kaisar sejati ini, kamu mencoba yang terbaik untuk menerobos, aku tidak dapat membantumu menerobos ke level Raja Manusia, sekarang kamu akan mencapai puncak Raja Manusia dengan seluruh kekuatanmu. Lu langsung mengerti, dan kemudian dengan cepat menjaga pikirannya dan berkonsentrasi. Kekuatan seluruh tubuh, dikombinasikan dengan energi yang berasal dari Kaisar Hitam, bergegas menuju penghalang puncak Raja Manusia. Ketika Dao Yi, Xing Lao, Mo Qiyu dan yang lainnya melihat ini, mereka segera memasukkan sebagian kekuatan mereka ke dalam tubuh Lu untuk membantunya menerobos dengan seluruh kekuatannya. Waktu berlalu perlahan, 1 menit, 2 menit. Hingga 10 menit kemudian, sosok mengesankan berukuran 7 kaki tiba-tiba muncul di belakangnya, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuhan, setajam pisau. Dengan bantuan semua orang, Lu dengan cepat mencapai puncak kekuatan tempur Raja Manusia. Dua jalur Kaisar sejati di tubuhnya sepenuhnya menyatu dengan bantuan Kaisar Hitam. Terima kasih, Suster Heidi. Aura di belakangnya berkurang, dan dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Heidi. Ketika Xiao Tians pergi, Kaisar Hitam benar-benar seperti kakak perempuan semua orang, memimpin saudara-saudara di kuil Tianshan untuk bergerak maju. Kaisar Hitam mengangguk, lalu menunjuk ke arah Tuan Xing. Tuan Xing juga telah mencapai puncak tahap tengah Raja Manusia mengimbangi kekuatan tempurnya. Tuan Xing juga memahami apa yang dimaksud Kaisar Hitam, dan mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Raja Manusia tahap akhir dengan bantuan Kaisar Hitam. Tapi level ini sudah cukup. Semua prajurit terbaik di kuil surga kini telah mengalami peningkatan kekuatan tempur yang sangat besar. An, Zan, dan Mi, ketiganya masih berlatih dengan 3 Raja Surgawi ekstrim dari kuil surgawi generasi pertama. Adapun Kaisar ke-8, Kaisar Perang, dan Kaisar Mi dari kuil surgawi, mereka semua berada pada level Raja Manusia Bencana selama hidup mereka. Saya percaya bahwa ketika An, Zan, dan Mi kembali, kekuatan tempur dari ketiganya, dalam waktu singkat, juga bisa mencapai puncak Raja Manusia. Di kuil surgawi saat ini, ada 2 ahli teratas di atas puncak Raja Manusia. Akan ada 4 ahli di puncak Raja Manusia. Tuan Xing di tahap akhir Raja Manusia, dan Mo Qiyu di tahap tengah Raja Manusia, dan Dao Chen yang sudah menikah. Ya, Dao Chen dianggap sudah menikah, dan tidak ada yang bisa mengejar Kaisar Hitam.
Dapat dikatakan bahwa kuil Tianxian saat ini, belum termasuk kekuatan Departemen Perang Tianxia, telah melampaui dinasti Kekaisaran Singa. Potensi Kaisar Hitam terwujud sepenuhnya, dan tidak akan ada hambatan besar baginya untuk maju hingga Raja Manusia Tiga Kesengsaraan. Warisan dunia, ditambah dengan potensinya sendiri, dan latar belakang keluarga Mingyan. Kaisar Hitam. Saat ini, namanya benar-benar mendominasi dunia. Aura Kaisar Hitam di belakangnya menyatu ke dalam tubuhnya. Kaisar Hitam mempunyai keyakinan yang cukup dalam hatinya. Dia merasa jika dia memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang ketika Xiao Tians melakukan serangan balik terhadap kekuatan gelap 2 hari yang lalu, maka dia pasti akan mampu bertarung dengan Xiao Tians dan 2 kaisar kegelapan yang akhirnya muncul di medan 2 bencana. Menantu perempuan, kemana kita akan pergi sekarang? Apakah kita akan kembali ke medan perang di luar wilayah? Dao Chen, yang sudah pasrah pada nasibnya, tidak peduli dia bertanya pada Kaisar Hei sambil tersenyum. Setelah Kaisar Hitam berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jalan gelap di medan perang di luar wilayah tidak menimbulkan banyak ancaman. Apa yang saya pikirkan sebelumnya adalah melatih tentara, tapi sekarang saya telah mencapai puncak tahap akhir Raja Manusia Satu Kesengsaraan, maka saya akan kembali ke Tianxia. Dao Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, kembali ke Tianxia. Mengapa? Heidi berkata dengan dingin, Tians telah memimpin perang di masa lalu, biarkan aku beristirahat. Kembali ke Tianxia, kumpulkan orang-orang kuat di pihak Tianxia, biarkan Tians beristirahat selama beberapa hari, dan aku akan pergi berperang. Setelah Heidi mengatakan ini, dia mengepalkan tangannya. Tinjunya, dan udara diperas olehnya. Meskipun Dao Chen merasa sedikit enggan untuk menyerah, dia juga tahu prioritasnya. Sekarang para penjaga aturan telah mengungkapkan semua pengetahuan mereka selama ribuan tahun. Keluarga Mingyan, yang telah bersembunyi selama ribuan tahun, juga memberikan semua informasinya kepada Kaisar Hitam. Semua ini sepertinya menandakan bahwa pertarungan terakhir antara dunia ini dan dunia gelap akan segera datang. Wajah Dao Chen menjadi lebih serius dan dia mengangguk, oke, waktu hampir habis sekarang. Saya akan memberitahu kakak laki-laki saya dan memintanya untuk bergegas ke Tianxia. Berikan kepada semua orang besok. Saatnya bersiap, biarkan semua orang berkumpul di Xia Jing besok, dan juga beritahu pemimpin sekte yang Xia. Dao Chen dan Tuan Xing keduanya mengangguk. Kemudian Kaisar Hitam berkata kepada Lu lagi, Lu, kekuatanmu juga telah menembus. Kamu pergi menjemput An, Zan, dan Mi. Mereka bertiga keluar. Sekarang menghitung waktu, mereka bertiga seharusnya sudah hampir melewati warisan. Langkah selanjutnya adalah perang akan segera dimulai. Bawa mereka bertiga kembali. Lu mengangguk dan berkata, oke, aku akan pergi. Lu membungkukkan tangannya pada si hitam kaisar, berbalik dan meninggalkan gua. Keempat bersaudara, sekarang telah mencapai batas dalam waktu singkat. Saatnya bertarung. Dan jika kekuatan tempur An, Zan, dan Mi telah ditingkatkan ke puncak Raja Manusia, maka mereka berempat yang berkumpul pasti akan menjadi kekuatan yang kuat, bahkan jika Kaisar Kegelapanlah yang merampok Raja Manusia. Tuhan, mereka berempat bisa bertarung bersama. Kaisar Hitam mengangguk, dan dalam sekejap, dia jatuh dari udara ketujuh tetua keluarga Mingyan. Tetapi pada saat ini, dalam pelantikan Kaisar Hitam, energi dan Taoyun di 7 Raja Manusia dari keluarga Mingyan telah habis sepenuhnya. 7 orang yang tadinya sangat kuat kini telah menjadi 7 orang biasa. Setelah Kaisar Hitam terdiam beberapa saat, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada para tetua keluarga Mingyan. Kaisar Hitam berterima kasih kepada semua tetua. Tetua keluarga Mingyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Nak, ayolah, masa depan Departemen Perang Dunia. Tergantung padamu. Kami telah melakukan semua yang kami bisa. Misi keluarga Mingyan telah tercapai. Hari ini, keluarga Mingyan akan dibubarkan. Tetua dari keluarga Mingyan berhenti sejenak. Akhirnya, dia berbicara kepada Kaisar Hitam lagi, jika kamu berhasil pada akhirnya, dunia akan damai. Jangan terlalu membebani hatimu. Bahkan jika kamu gagal, yang terpenting adalah itu kita bisa menghancurkan dunia bersama-sama, haha. Para tetua keluarga Mingyan juga membuang muka dan mulai tertawa. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa, dan tidak ada yang bisa saya lakukan jika tidak berhasil. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Menunggu orang-orang seperti Kaisar Hitam dan Xiao Tians akhirnya berhasil dan melenyapkan kekuatan gelap sepenuhnya. Heidi menarik napas dalam-dalam, mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berjalan keluar. Dao Chen, Tuan Xing, dan Mo Qiu juga mengikuti Kaisar Hei dan pergi. Ketika Kaisar Hitam dan yang lainnya tiba di gerbang keluarga Mingyan, suara tetua agung keluarga Mingyan datang dari belakang, segera efektif, keluarga Mingyan dibubarkan. Setiap orang dapat menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Pada saat ini, suara tetua agung dari keluarga Mingyan bercampur dengan secercah kelegaan. Selama ratusan atau ribuan tahun terakhir, setiap generasi anggota keluarga Mingyan telah bekerja keras untuk menguraikan energi gelap. Selama ratusan generasi, banyak orang telah meninggal. Dan hari ini, dia merasa lega. Kaisar Hitam yang berdiri di gerbang keluarga Mingyan berhenti, berbalik menghadap gerbang keluarga Mingyan, dan membungkuk. Dan pada saat yang sama, Kaisar Hitam mengucapkan selamat tinggal.
Ketika keluarga Mingyan berada di keluarga Mingyan, Xiao Tians, yang berada jauh di tepi sungai dekat wilayah tengah Tianxia, melihat ke langit yang jauh dan matahari terbit, lalu melihat ke prajurit cacat di sampingnya. Tersenyum, dan bergoyang ke kiri. Bersambung.